Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini kami akan demokan tahapan untuk melakukan kustomisasi terminal Linux versi Indonesia Belajar. Yuk kita mulai sesi kustomisasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bila mana kalian mendapatkan manfaat dari video ini, kalian juga bisa berikan like pada videonya sebagai feedback bagi kami. Video panduan kali ini kami buat sebagai lanjutan dari video kustomisasi XFCE yang pernah kami rilis sebelumnya. Kebetulan beberapa sobat Indonesia Belajar meminta kami untuk dibuatkan video panduan kustomisasi terminal agar memiliki theme yang serupa dengan theme yang kami gunakan. Nah, di sini saya akan demokan proses yang biasa saya lakukan sewaktu berganti distro dan tetap memiliki konfigurasi theme terminal yang sama. Karena seperti teman-teman ketahui, bahkan sampai sekarang pun saya masih sering secara rutin berganti distro Linux atau seringkali dikenal dengan istilah distro hopping. Nah, di sini pertama-tama saya akan coba buka dulu ya virtual machine yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan menggunakan Verb Manager dan ini dia, ya ini virtual machine yang sudah saya siapkan. Saya coba nyalakan virtual machine-nya. Sudah mulai running dan saya akan coba buka virtual machine-nya di sini. Saya akan coba switch ya ke full screen mode. Nah, dalam virtual machine ini saya menggunakan Linux Mint XFCE. Saya coba login dulu. Dan ini dia, ya ini kondisinya sama persis seperti terakhir kali kami gunakan sewaktu mendemokan proses kustomisasi XFCE desktop pada Linux Mint. Oke, dari sesi kustomisasi XFCE sebelumnya, kalau teman-teman amati ya, di sini terdapat semacam garis ya. Nah, ini dia. Ya, dan awalnya garis ini muncul di laptop saya dan saya pikir layar monitor saya yang bermasalah. Tetapi ternyata sewaktu saya lakukan kustomisasi yang sama pada virtual machine, garis semacam ini juga muncul. Nah, di sini akhirnya saya berkesimpulan bahwa oke, garis ini muncul bukan karena kesalahan pada monitor, tetapi mungkin ada yang salah ya dari sisi kustomisasinya. Kebetulan di sini ada dua teman kita, yaitu Mas Faisal Rahmadin dan Mas Dwiki Yanto Hartono, yang memberikan clue kepada saya ya terkait bagaimana solusi untuk mengatasi garis ini nih. Ya, nah solusinya ternyata cukup sederhana. Pertama-tama, kita bisa menuju ke setting manager dulu, ya ini merupakan setting manager pada XFCE. Lalu selanjutnya kita bisa menuju window manager tweak, ya di sini kita pilih window manager tweak. Lalu di sini kita bisa menuju ke bagian kompositor. Pilih kompositornya. Nah, pada kompositor ini nanti ada pilihan show shadow under dock windows. Nah, pilihan ini bisa kita untick ya. Seperti ini. Nah, begitu diuntick ya, garisnya langsung hilang di sini. Kalau diaktifkan lagi, ya garisnya muncul lagi nih. Ya, di sini saya coba untick saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini solusi yang cukup mudah. Dan kembali ya, saya harus berterima kasih kepada Mas Faisal Rahmadin dan juga Mas Dwiki Yanto Hartono yang sudah memberikan solusi untuk permasalahan ini. Oke, berikutnya kita akan coba update dulu ya sistem kita. Di sini kita akan menuju ke update manager, ya. Kita refresh dulu. Mana tahu ada update. Oke, seperti nampak di sini ya. Your system is up to date. Artinya tidak ada update dan Linux Mint yang kita gunakan saat ini sudah berada dalam versi yang up to date. Di sini kita close dulu. Nah, selanjutnya kami akan demokan ya panduan untuk melakukan kustomisasi terminal Linux versi Indonesia Belajar. Nah, di sini hal pertama yang biasanya kami kustomisasi adalah terminal emulatornya.
Karena kita tahu bahwa terminal emulator yang diusung oleh XFCE Desktop adalah XFCE Terminal. Dan ini bukan terminal emulator favorit kami. Nah, di sini kami akan ganti ya dengan terminal emulator yang lain. Dan terminal emulator favorit kami adalah Kitty Terminal. Oke, di sini kita coba buka dulu software manajernya. Dan di sini kita cari Kitty ya, K-I-T-T-Y. Kitty. Nah, ini dia Kitty ya, Fast Featureful GPU-based Terminal Emulator. Kita pilih Kitty, lalu kita pilih install di sini. Berikutnya kita diminta password ya. Di sini kami akan masukkan password rahasia kami. Dan proses instalasi pun sudah mulai berjalan. Oke, Kitty-nya sudah selesai diinstal. Kita launch saja di sini. Kita close ya. Dan ini dia, ini merupakan Kitty Terminal yang merupakan terminal favorit kami. Nah, di sini kita akan coba pasangkan Kitty-nya pada dock ya. Kita posisikan di sini dan kita coba unpin XFCE Terminal. Nah, seperti ini. Oke, ini merupakan tahapan kustomisasi terminal pertama, yaitu menempatkan Kitty sebagai terminal emulator. Nah, tentunya di sini kembali ya, tergantung pada preferensi kalian masing-masing. Bagi kalian yang memang menyukai XFCE Terminal, ya kalian bisa tetap menggunakan XFCE Terminal. Hanya saja untuk kasus kami lebih menyukai untuk menggunakan Kitty Terminal. Oke, berikutnya di sini ya, kalau kita ketikkan ls ini merupakan perintah ya untuk menampilkan daftar direktori dan daftar file pada posisi tertentu. Dan di sini biasanya ls akan kami aliaskan dengan lsd. Dan untuk melakukan instalasi lsd ya, kita perlu yang namanya cargo. Cargo ini merupakan package manager untuk Rust ya, dan Rust sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman fungsional yang memang sedang populer saat ini. Karena Rust itu sangat ideal digunakan sebagai sistem programming language. Oke, lalu bagaimana cara menginstal Rust ya? Nah, di sini karena topiknya adalah kustomisasi terminal, maka kami akan coba lakukan proses instalasinya juga di atas terminal. Di sini kami coba zoom dulu ya, kami coba maximize ya. Oke, kami zoom lagi. Oke, di sini kita akan coba install cargo. Caranya kita tinggal panggil saja sudo, lalu karena kami menggunakan Linux Mint di sini, maka kita bisa panggil apt ya, install cargo. Berikutnya kami akan masukkan password rahasia kami, lalu enter. Lalu berikutnya ada konfirmasi, kita akan jawab dengan Y, lalu enter. Oke, proses instalasi cargo baru saja selesai. Dan di sini kami perlu highlight juga, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses instalasi ini tentunya sangat bergantung pada koneksi internet yang teman-teman gunakan. Ya, karena jumlah package yang perlu di-download untuk melakukan proses instalasi cargo juga ternyata cukup banyak ya. Jadi berapa lama proses instalasinya, kembali ya, tergantung pada koneksi internet yang kalian gunakan, dan juga tergantung pada spesifikasi komputer yang kalian gunakan. Oke, berikutnya di sini kami coba clear screen dulu. Lalu tahapan berikutnya adalah kita akan gunakan cargo untuk menginstal lsd. Ya, di sini caranya mudah. Kita cukup ketikkan saja cargo, lalu install lsd seperti ini. Nah, di sini juga proses instalasi cargo sudah mulai berjalan ya. Kembali, berapa lama waktu yang dibutuhkan ini sangat bergantung pada koneksi internet yang kalian gunakan. Karena di sini terjadi proses downloading, lalu dilanjutkan dengan proses instalasi lsd.
Oke, bisa nampak di sini ya, proses instalasi LSD-nya baru saja selesai. Dan di sini juga terdapat warning ya. Peringatannya di sini mengatakan, be sure to add /home/belajar-IDN. Nah, belajar-IDN ini merupakan username kami. Lalu diikuti dengan .cargo/bin to your path ya. To be able to run the installed binaries. Nah, di sini nggak perlu khawatir karena untuk kasus kami di sini ya, path-nya ini akan di-handle atau ditangani oleh .files ya. Nah, apa itu .files? Nanti akan kami jelaskan di sesi akhir ya dari panduan atau tutorial ini. Karena nanti setiap tahapan yang kita lakukan di awal dan di tengah, itu semuanya akan dirajut ya atau disatukan dengan menggunakan .files yang sudah kami siapkan. Oke, sampai di sini berarti LSD-nya sudah terinstall. Kita coba clear screen dulu. Lalu tahapan berikutnya adalah kita akan menginstall Fish. Ya. Fish itu merupakan shell yang menjadi favorit kami. Nah, tetapi bagi kalian yang memang lebih memilih menggunakan bash shell juga nggak masalah. Ya, kalian bisa skip fase instalasi Fish ini. Tetapi bagi kami sangat menyukai Fish. Dan di sini kami akan coba demokan proses instalasi Fish. Kita akan panggil saja sudo apt install Fish di sini. Lalu kita Y ya, atau yes untuk konfirmasinya. Oke, Fish-nya baru saja terinstall, kita clear screen. Berikutnya kita akan coba beralih dari bash shell ke Fish. Kita ketikkan Fish di sini, lalu enter. Dan ini dia, ya. Sekarang sudah beralih menjadi Fish, ya. Welcome to Fish, the friendly interactive shell. Ya, ini dia. Nah, di sini tapi kita akan coba balik lagi ke bash shell ya, dengan mengetikkan exit. Tahapan berikutnya adalah, karena kita akan menggunakan Fish, kita juga akan membutuhkan yang namanya plugin manager untuk Fish. Dan salah satu plugin manager favorit kami untuk Fish adalah OMF atau Oh My Fish. Nah, di sini kami akan coba jelaskan proses instalasinya. Pertama-tama di sini kami akan panggil dulu web browser ya. Di sini kita akan gunakan web browser favorit kami yaitu Firefox. Oke, kita maximize dulu Firefox-nya. Kita set not now dulu di sini. Start browsing. Oke, nah di sini kita tinggal cari aja OMF Fish. Oke, bisa nampak di sini ya, ternyata default search engine yang diusung untuk Mozilla Firefox bawaan dari Linux Mint adalah Yahoo. Dan ini tentunya bukan search engine favorit kami. Di sini kita coba switching dulu ya. Kita coba menuju ke bagian setting, lalu kita menuju ke bagian search di sini. Nah, ini dia ya. Kita ubah saja menjadi DuckDuckGo. Nah, DuckDuckGo ini merupakan search engine favorit kami. Oke, kalau sudah, kita open tab lagi, dan kita coba lakukan pencarian ya. Kali ini kita cari dengan menggunakan kata kunci yang sama, OMF Fish. Nah, ini dia ya, langsung muncul pada pilihan pertama ya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kalian nggak perlu khawatir ya, karena link untuk menuju OMF dan resources lainnya pasti akan kami sertakan pada deskripsi video. Jadi nanti kalian bisa memanfaatkan deskripsi video ya untuk langsung menuju ke beberapa halaman web yang memang kalian butuhkan nantinya untuk melakukan kustomisasi terminal ini. Oke, di halaman webnya OMF ini atau Oh My Fish ini kita scroll down dulu. Lalu berikutnya di sini ada bagian installation ya. Nah, di bagian installation ini kita tinggal copy saja. Lalu kita buka lagi terminalnya di sini. Kita coba masuk ke terminal lagi. Terminalnya kita maximize lagi di sini, ya. Berikutnya kita tinggal paste saja di sini. Nah, untuk melakukan paste-nya kita bisa menggunakan Ctrl+Shift+V, ya. Selanjutnya kita tinggal tekan saja tombol Enter. Oke, di sini terjadi error ya. Nah, di sini ternyata membutuhkan Git. Oke, berikutnya kita coba install Git terlebih dahulu. Ya, kita panggil saja sudo apt install Git di sini. Y.
Oke, kitnya sudah terinstall, kita clear screen dulu. Lalu berikutnya kita ulangi lagi ya, komen URL-nya untuk melakukan proses instalasi Oh My Fish. Kita enter di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya, installation successful, artinya proses instalasinya sudah berjalan dengan sempurna. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa proses instalasinya sudah berjalan dengan sempurna, ya di sini kita coba melakukan instalasi salah satu plugin ya untuk Fish. Kita bisa ketikkan OMF, lalu install, lalu berikutnya kita coba install salah satu plugin favorit kami yaitu Pisces ya, Pisces di sini. Nah, ini dia. Kita tinggal tekan enter ya. Terjadi proses downloading dan selesai ya. Pisces successfully installed. Ya berarti Pisces sudah terinstall dengan menggunakan OMF ini pada Fish shell kita. Oke, berikutnya kita coba clear screen dulu. Tahapan selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi Starship. Oke, nah di sini kita akan kembali buka web browser ya. Kita perkecil lagi, kita kembali ke web browser. Di sini kita tinggal ketikkan saja Starship, lalu shell, enter. Nah ini dia ya, kita tinggal pilih aja ini, Starship Cross Shell Prom. Ini juga sama ya teman-teman, kami pasti akan sertakan URL untuk menuju halaman Starship ini pada deskripsi video. Jadi kalian bisa langsung menggunakan link yang kami sertakan pada deskripsi video tersebut. Oke, kita coba scroll down dulu di sini. Dan ini dia, ini merupakan script untuk melakukan instalasi Starship. Di sini kita tinggal copy saja. Lalu berikutnya kita tinggal buka lagi terminalnya. Masuk sini. Kita exit dulu ya. Kita kembali ke bash script dulu atau ke bash shell dulu. Kita maximize dulu terminalnya. Clear screen dulu di sini. Agak kacau ya. Oke, kita close dulu terminalnya. Lalu kita akan coba buka di terminal lagi di sini. Oke, kita perbesar lagi fontnya. Oh ya, untuk memperbesar font itu menggunakan Ctrl Shift lalu tanda plus ya. Ini dia. Oke, berikutnya kita tinggal paste saja di sini, lalu enter. Lalu muncul konfirmasi ya, install Starship latest ya, dan kita akan jawab dengan Y lalu enter. Berikutnya kita dimintai password rahasia kita ya, kami akan coba inputkan password rahasia kami di sini. Oke, sudah selesai dan di sini terdapat beberapa warning ya terkait bagaimana cara menerapkan Starship ini pada shell yang sesuai dengan shell yang kita gunakan. Nah, untuk ini kalian nggak perlu khawatir karena kesemuanya ini akan ditangani oleh .files ya. Nanti kami akan coba jelaskan .filesnya di bagian akhir dari video panduan ini. Oke, berikutnya kita coba clear screen di sini. Tahapan berikutnya yang biasa kami lakukan adalah menginstall text editor. Untuk text editor, favorit kami adalah Neofim. Nah, di sini kami akan coba install Neofim-nya. Kita akan panggil sudo apt install Neofim. Kita jawab dengan Y lalu enter. Oke, proses instalasi Neofim baru saja selesai ya. Kita coba clear screen dulu. Lalu kita coba pastikan ya dengan mengetikkan nvim lalu enter. Nah, ini dia ya. Kita sudah masuk ke Neofim ya. Untuk keluar dari Neofim berarti kita tinggal ketikkan saja escape.2q enter. Nah, seperti itu. Neofim ini merupakan text editor favorit kami dan untuk menggunakan Neofim ini memang membutuhkan proses belajar yang cukup lumayan. Di channel Indonesia Belajar ini kami juga sebenarnya pernah memberikan panduan ya terkait bagaimana cara untuk menggunakan Vim atau Neofim. Bagi yang tertarik, kalian juga bisa menyimak playlist atau video panduan berseri tersebut. Nanti link juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke, Neofimnya sudah terinstall.
tahapan berikutnya adalah kami akan melakukan instalasi Vimplug sebagai plugin manager untuk NeoVim. Nah, untuk menjadikan Vimplug ini bisa berjalan dengan sempurna, kita membutuhkan dua packages yang perlu diinstal, yaitu Yarn dan FZF. Di sini kita akan coba panggil sudo apt ya, install Yarn dan FZF. Lalu enter. Ada konfirmasi, kita jawab dengan Y, lalu enter lagi. Oke, Yarn dan FZF-nya sudah terinstall. Kita coba clear screen dulu. Lalu tahapan berikutnya adalah, di sini kami coba minimize dulu ya. Kita akan kembali ke web browser, lalu berikutnya kita akan coba install Vimplug. Nah, di sini kita akan coba panggil saja Vimplug Vim. Oke, ini dia ya. Kita klik di sini. Kembali ya, di sini kalian juga nggak perlu khawatir, karena URL untuk menuju halaman Vimplug ini akan kami sertakan pada deskripsi video. Di sini kita tinggal scroll down aja. Lalu berikutnya kita pilih ke bagian yang NeoVim. Nah, di sini merupakan script untuk melakukan instalasi. Di sini kita tinggal copy saja. Lalu berikutnya kita minimize, kita kembali lagi buka terminalnya. Lalu kita tinggal paste saja scriptnya di sini, lalu enter. Dan selesai ya. Nampaknya tidak terjadi apa-apa, tapi nggak usah khawatir karena nanti semuanya akan ditangani oleh .files. Oke, berikutnya kita coba clear screen dulu. Tahapan selanjutnya, kita akan menginstal Tmux ya. Tmux ini terminal multiplexer ya. Kami juga pernah mengulas mengenai Tmux di channel Indonesia Belajar ini. Jadi ada sejumlah video berseri yang secara khusus membahas Tmux. Bagi kalian yang tertarik, kalian juga bisa menyimak video pembelajaran tersebut. Nanti linknya akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke, di sini kita coba install Tmux ya. Sudo apt install Tmux. Oke, Tmux-nya sudah terinstall, kita coba clear screen. Tahapan berikutnya adalah kita juga butuh menginstal Tmux Plugin Manager ya, atau plugin manager untuk Tmux. Nah, di sini caranya cukup mudah, kita coba minimize dulu, kita kembali buka Firefox-nya. Di sini kita tinggal cari saja tpm Tmux. Muncul pada bagian pertama ya, atau pada pilihan paling atas. Kita klik aja. Kembali di sini juga kalian nggak perlu khawatir karena kami akan menyertakan URL untuk menuju halaman tpm ini. Kita tinggal scroll down di sini. Lalu berikutnya kita tinggal pilih yang ini nih. Ya, installation. Jadi proses instalasinya juga cukup mudah, kita cukup kopikan saja git clone yang ada di sini. Yang perlu diingat di sini adalah kita kopinya mulai dari git ya. Jadi penanda dolarnya jangan sampai ikut tercopy. Kita klik kanan copy saja. Kita minimize lagi, kita kembali ke terminalnya dan kita paste di sini. Dan selesai ya, tpm-nya sudah kita install. Nampaknya tidak terjadi apa-apa. Nggak usah khawatir karena kesemuanya ini nanti akan ditangani oleh .files ya, karena kami sudah menyertakan semua konfigurasinya di dalam .files kami. Oke, berikutnya kita coba clear screen dulu di sini. Selanjutnya kita coba minimize dulu ya. Kita kembali lagi ke halaman web browser. Nah, dari tadi kan kami menyampaikan bahwa kesemua ini akan ditangani oleh .files. Nah, apa itu .files? Ya, .files itu semacam konfigurasi ya, atau kumpulan file konfigurasi yang biasanya di backup dan disatukan dalam sebuah directory atau folder yang namanya adalah .files. Ya, jadi isinya adalah sekumpulan file konfigurasi. Dan biasanya directory .files ini akan di backup di Git repository ya. Dan untuk kasus kami ya, kami backup di github.com/budibios/.files. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan .files yang kami miliki ya.
Di sini juga nggak usah khawatir karena kami juga akan menyertakan URL untuk menuju .files repository kami pada deskripsi video. Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita tinggal kopikan saja atau kita tinggal clone saja .filesnya. Di sini caranya mudah ya, kita tinggal pilih bagian code, lalu kita tinggal copy aja yang ada di sini. Selanjutnya kita tinggal minimize web browsernya, kembali ke terminal. Lalu kita ketikkan saja cd ya untuk memastikan bahwa posisi kita di home directory. Lalu berikutnya kita tinggal ketikkan saja git clone. Lalu kita tinggal paste saja URL yang tadi. Dan kita tinggal tekan tombol enter. Nah, proses cloning juga akan membutuhkan waktu ya, karena kami juga menyertakan banyak hal pada .files kami. Dan ini tentunya akan sangat bergantung pada kecepatan internet yang kalian miliki. Oke, sampai di titik ini berarti proses cloning .filesnya baru saja selesai ya. Kita coba clear screen dulu, lalu di sini kami ketikkan ls. Dan di sini pastikan ya, bahwa kita sudah memiliki directory .files. Nah, tahapan berikutnya adalah directory .files ini perlu kita rename ya menjadi .files. Caranya kita cukup ketikkan saja mv di sini. Lalu kita ketikkan .files ya. Lalu kita kasih spasi. Lalu diikuti dengan .files. Oke. Jadi yang perlu kita ketikkan di sini adalah mv spasi .files spasi .files. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah kita mau rename atau mau mengubah nama directory yang tadinya .files menjadi .files. Oke, kita tinggal enter saja. Berikutnya kalau kita ls lagi, jadi hilang ya .filesnya. Nah, mengapa jadi hilang? Karena pada sistem operasi berbasis Linux maupun Unix maupun BSD, setiap kali kita memiliki files ataupun directory yang diawali dengan karakter titik, itu menandakan bahwa file atau directory tersebut merupakan hidden files atau hidden directory. Untuk menampilkan yang hidden, caranya adalah kita ketikkan ls spasi -a ya atau strip a. Kita enter. Nah, ini baru kelihatan ya, .files ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan coba terapkan .files ini ya pada file konfigurasi untuk sistem Linux kita. Nah, untuk melakukan ini kita membutuhkan sebuah package atau sebuah software yang namanya RCM atau RC Manager. Di sini kita perlu install dulu ya, kita clear screen dulu. Cara melakukan instalasinya juga cukup mudah, kita tinggal panggil sudo apt install rcm ya atau RCM. Lalu enter di sini. Oke, proses instalasi RCM-nya sudah selesai ya, kita clear screen dulu. Nah, yang akan dilakukan oleh RCM adalah atau RC Manager adalah dia akan memanfaatkan isi dari .files kita. Nah, oleh karenanya di sini yang perlu diperhatikan adalah .filesnya harus kita rename menjadi .files ya, karena file-file konfigurasi yang ada di dalam directory ini akan dimanfaatkan oleh RCM. Oke, di sini kita clear screen dulu. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, caranya adalah kita cukup mengetikkan perintah rc up ya atau rc update. Kita coba enter di sini. Berikutnya ada beberapa file konfigurasi yang sudah ada dan perlu kita override ya. Kita jawab aja dengan Y di sini. Kita jawab dengan Y lagi. Oke, kalau sudah kita clear screen. Berikutnya kita close dulu ya Qt terminalnya di sini. Setelah Qt terminalnya kita close, kita akan coba buka lagi Qt terminalnya ya, dan bisa kalian lihat di sini ya, terjadi perubahan ini. Ya. Shell Prompt-nya sekarang sudah menggunakan Starship, ya. Dan kalau kita mengetikkan ls di sini, ls-nya juga sudah diasosiasikan atau dialiaskan dengan lsd. Ya, bisa nampak di sini ya, ada warnanya.
Lalu juga ada glibnya di sini. Ya, jadi ada gambar foldernya di sini sekarang. Kalau kita ketikkan LL ya, di sini juga sudah diasosiasikan dengan ls-l. Di sini saya coba perkecil dulu ya, biar lebih enak lihatnya. LL ya, hasilnya seperti ini. Oke, jadi jauh lebih informatif dan jauh lebih colorful. Dan color theme yang digunakan di sini adalah, atau color scheme yang digunakan di sini adalah Dracula. Ya, seperti ini. Oke, ini untuk Kitty terminalnya. Oke, tahapan berikutnya kita akan coba aktifkan Tmux-nya. Nah, caranya bagaimana di sini ya? Caranya kita coba panggil saja Tmux ya. Kita panggil dulu Tmux. Lalu enter. Nampak tidak terjadi apa-apa ya. Di sini yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengupdate Tmux pluginnya. Caranya kita ketikkan Ctrl A, lalu Shift I. Ya, jadi Ctrl A, lalu diikuti dengan Shift I. Ctrl A dulu, lalu berikutnya selang 1 detik diikuti dengan Shift I. Nah, ini dia. Ya, wow. Oke. Bisa nampak di sini ya, terjadi perubahan besar loh di sini. Oke. Berikutnya kita tinggal ketikkan saja escape. Nah, ini yang namanya Tmux, dan Tmux yang ada di sini juga sudah menyertakan konfigurasi berdasarkan konfigurasi yang sudah kami siapkan sebelumnya. Dan bisa nampak di sini ya, theme yang digunakan juga menggunakan Dracula theme. Oke, di sini kami coba perkecil dulu. Oke, biar lebih nampak jelas. Di sini kami coba demokan untuk melakukan split screen ya. Ctrl A lalu pipe. Nah, ini dia. Ya, screen-nya split dan nggak usah khawatir karena di Tmux configuration yang kami sertakan ini juga sudah mengenali mouse ya. Jadi kita bisa berpindah-pindah layar dengan menggunakan mouse. Dan kalaupun kita mau split secara horizontal juga bisa. Ctrl A lalu minus. Nah, ini dia. Ya. Nah, di sini seolah-olah kita memiliki 3 buah layar ya. Lalu berikutnya di sini kita akan coba ubah nama window-nya ya, atau kalau kita menggunakan terminal yang secara GUI ini modelnya mirip dengan tab ya. Nah, bedanya di sini kita bisa rename. Caranya kita tinggal ketikkan saja Ctrl A lalu koma. Nah, ini dia. Ya, misalkan kita beri nama saja 1. Ini dia. Kalau kita mau membuat tab yang baru, berarti Ctrl A, C. Kalau kita mau ubah namanya Ctrl A, koma. Ya, misalkan 2. Nah, seperti ini. Kalau mau berpindah-pindah ya, kalau tidak mau menggunakan keyboard, kita bisa menggunakan mouse seperti ini. Karena semuanya sudah ditangani oleh config file yang sudah kami persiapkan sebelumnya dalam .files kami. Lalu berikutnya yang ini namanya session ya, dan kita bisa ubah nama sessionnya dengan mengetikkan Ctrl A lalu $. Oke, misalkan di sini kita kasih nama aja PC. Nah, ini dia. Ya, seperti ini. Dan tampilannya jadi cukup manis ya, karena sudah terdapat beberapa status lain di sini. Ini mengindikasikan penggunaan RAM ya. Ini mengindikasikan penggunaan CPU, dan ini penanda waktu. Ya. Ini nanti digunakan sebagai battery indicator. Nah, karena di sini menggunakan PC, maka tidak menggunakan baterai ya, sehingga di sini penandanya adalah AC. Tetapi kalau kita menggunakan laptop, maka nanti di sini ada persentase dari kapasitas baterai yang kita gunakan pada laptop kita. Oke, berikutnya di sini juga kita bisa menyimpan session ya. Caranya tinggal Ctrl A, lalu Ctrl S saja. Oke, Tmux environment save. Nah, kalau sessionnya sudah di save, ini cukup menarik nih. Misalkan saja untuk yang sisi ini ya, kita panggil neofetch. Wow, agak hancur ya. Sebentar, di sini mungkin ya. Kami akan panggil neofetch. Lalu di sini kami akan panggil edgestop ya, seperti ini. Oh, edgestop belum terinstall. Kita coba install dulu ya. Sudo apt install edgestop, semisal saja. Kami masukkan password kami di sini. Selesai ya. Kita panggil edgestop di sini. Wah, terlalu sempit ya.
Oke, quit aja. Kita panggil ke yang kedua. Kita panggil edge stop di sini. Dan di sini menarik nih. Semisal saja kita close ya key terminalnya. Oke, sebelum di close kita coba save lagi sessionnya. Ctrl A, Ctrl S. Lalu kita close key terminalnya. Nah, proses yang tadi kita lakukan itu sebenarnya masih tetap berjalan di atas Tmax ya. Jadi kalau kita buka key terminal lagi, nampaknya semuanya tertutup ya. Tetapi sebenarnya enggak. Nah, di sini kita bisa panggil stepper besar dulu. Di sini kita bisa panggil tmax spasi ls ya. Nah, ini dia ya, bisa nampak ya, sessionnya masih aktif. Lalu kalau kita mau load kembali sessionnya, caranya mudah, kita tinggal panggil saja tmax spasi a ya untuk attach, spasi minus t, spasi diikuti dengan nama sessionnya. Nah, untuk kasus kita di sini nama sessionnya adalah PC. Kita panggil aja PC, lalu enter. Kita di sini berhasil mengembalikan session terakhir kita ya. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya cukup menarik sekali nih Tmax ini. Oke, di sini kita coba clear screen, kita clear screen lagi. Oke, ini mengenai Tmax, dan bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari Tmax, kalian bisa mempelajarinya melalui playlist yang sudah kami siapkan di channel Indonesia Belajar ini. Tetapi sebelumnya kami mohon maaf dulu ya, karena seri pembelajaran Vim maupun seri pembelajaran Tmax merupakan dua seri pembelajaran yang pertama kali buat untuk channel Indonesia Belajar. Oleh karenanya, mohon dimaklumi bila kualitas audionya memang belum sebagus sekarang. Karena pada saat itu, kami memang belum belajar mengenai audio editing maupun video editing. Jadi harap maklum ya kalau kualitas audionya memang bisa terbilang buruk. Tetapi materi yang kami sampaikan itu baik. Materinya baik tetapi audionya buruk, jadi kami mohon maaf. Dan memang untuk saat ini kami belum punya cukup waktu ya untuk membuat ulang video tersebut. Jadi mohon dimaklumi. Oke, tahapan berikutnya adalah mengenai Vim ya atau NeoVim. Oke, di sini kita akan coba panggil NeoVim lagi. nVim lalu enter. Lalu pada tahapan berikutnya mulai terjadi sedikit kekacauan di sini, nggak usah khawatir ya, kita tinggal enter saja. Nah, di sini kita bisa melakukan proses instalasi plugins berdasarkan konfigurasi yang sudah kami siapkan sebelumnya. Caranya tinggal tekan saja escape titik 2, lalu kita tinggal ketikkan saja plug ya. Lalu diikuti dengan install, I-nya besar. Nah, di sini perlu diingat ya, plug-nya P-nya besar, lalu diikuti dengan install, I-nya juga besar. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan saja tombol enter di sini. Dan terjadi proses instalasi Vim plugin atau NeoVim plugins. Kita akan tunggu beberapa saat di sini. Oke, proses instalasinya baru saja selesai ya. Kita coba keluar dulu ya, escape titik 2Q. Escape titik 2Q lagi. Berikutnya kita akan coba membuat sebuah Python script sederhana ya. Kita akan coba pindah dulu ke desktop deh di sini. Lalu kita akan panggil nvim coba.py. Nah, bisa nampak di sini ya. Di sini NeoVim-nya sudah menyertakan plugins ya. Di sini ada logo Python-nya. Lalu di sini juga ada modenya ya, mode normal. Ini nama filenya coba.py. Dan sudah sangat cantik sekali, ada status lainnya. Nah, yang menariknya lagi juga di sini sudah menyertakan autocomplete. Oke, semisal saja di sini saya coba buat sebuah Python script sederhana ya. Misalkan saja untuk menampilkan tulisan hello world sebanyak 5 baris ya. For I in range ya. Lalu diikuti dengan 5 di sini. Oke. Berikutnya di sini kita coba ketikkan. Nah, bisa nampak di sini ya. Suatu saya mengetikkan print di sini ya, sudah dilengkapi dengan beberapa autocomplete yang cukup membantu. Kita ketikkan saja hello world di sini, hello world. Oke, kita save ya. Lalu berikutnya saya coba split screen di sini. Saya mau jalankan scriptnya di bagian bawah ya. Kita panggil saja Python 3. Lalu kita panggil scriptnya ya, coba.py. Nah, seperti ini. Oke.
Ini script Python-nya dan ini hasil eksekusinya. Dan bagaimana nih kalau menurut kalian? Cukup sederhana bukan? Oh ya, kalau kita mau sederhanakan lagi juga bisa ya. Kita coba ganti saja dengan underscore. Nah, ini lebih Pythonic sebenarnya. Oke, kita coba clear screen, lalu kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini. Dan di sini juga cukup menarik ya, karena kalau kalian perhatikan, karena sebelumnya kita menginstal Starship, dan di sini cukup menarik karena di sini juga ada logo ularnya ya. Kebetulan di direktori ini kan ada file Python, ya, ada file.py, dan di sini pada bagian prompt-nya ada logo Python-nya juga diikuti dengan Python atau default Python interpreter atau default versi dari Python interpreter yang kita gunakan di sini, yaitu versi 3.8.10. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Cukup menarik bukan? Oh ya, bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari Vim, ya, seperti tadi kami sebutkan sebelumnya, kami juga pernah membuatkan satu seri pembelajaran yang secara khusus memandu untuk mempelajari Vim dari dasar. Jadi bagi yang tertarik, kalian bisa simak seri pembelajaran tersebut. Oke, tahapan berikutnya adalah biasanya kami juga akan melakukan proses instalasi beberapa software yang memang biasa kami gunakan di atas terminal. Software pertama adalah Axel ya. Axel itu merupakan download accelerator yang berbasis terminal. Lalu yang kedua adalah Aria 2. Ya, Aria 2 ini merupakan torrent client yang juga berbasis terminal. Dan aplikasi ketiga adalah Ranger. Ya, Ranger itu file manager berbasis terminal. Oke, di sini kami coba demokan saja. Kami close dulu yang bagian bawahnya. Oke. Pertama-tama kita akan lakukan instalasi ya, sudo apt install Axel. Ya, Axel ini merupakan download accelerator atau download manager berbasis terminal. Lalu berikutnya Aria 2. Ini merupakan torrent client. Lalu berikutnya Ranger ya. Nah, Ranger ini merupakan file manager. Kita install, kita masukkan password rahasia kami di sini. Lalu konfirmasi, Y, lalu enter di sini. Terjadi proses instalasi, kita akan tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai ya. Kita Ctrl L ya, untuk melakukan clear screen. Oke, berikutnya kami akan coba demokan Ranger di sini. Kita ketikkan saja Ranger, enter. Nah, Ranger ini merupakan file manager yang berbasis terminal, ya, bisa nampak di sini ya. Ini file manager nih, ya, tetapi dia basisnya terminal. Dan yang menarik dari Ranger di sini adalah Ranger ini menggunakan key binding yang sama dengan yang ditemui pada Vim. Ya, artinya kalau kita mau keluar dari Ranger, kita harus mengetikkan escape.2q di sini. Nah, itu dia teman-teman, proses kustomisasi terminal versi Indonesia Belajar. Bagaimana kalau menurut kalian? Cukup menarik bukan? Oh ya, di sini kami juga akan memberikan bonus ya. Bonusnya adalah di dalam .files kami juga sudah menyertakan beberapa hal lain yang bisa kita terapkan untuk mengubah tampilan pada eksepsi desktop kita. Untuk kasus di sini adalah untuk mengubah theme-nya agar menggunakan Dracula theme. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kita menuju bagian system setting dulu. Lalu berikutnya kita pilih bagian appearance di sini. Selanjutnya ya, pada bagian style kita pilih Dracula di sini. Nah, ini dia. Ya, stylenya sudah Dracula. Lalu berikutnya kita menuju bagian all setting lagi. Pada bagian window manager di sini. Lalu di sini kita tinggal scroll up saja, dan di sini juga ada theme Dracula. Ya, kita pilih Dracula di sini. Lalu kita kembali lagi ke all setting. Nah, berikutnya kalau kita membuka file manager ya, ini dia ya, theme-nya sudah menggunakan Dracula theme semacam ini. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan Dracula theme pada plank-nya. Oke, nah caranya kita buka terminal dulu ya. Oke, di sini kita clear screen dulu. Oke, di sini kita akan panggil plank spasi -preferences.
Oke, lalu untuk bagian theme-nya di sini kita pilih saja theme Dracula. Nah, semacam ini. Ya. Kalau sudah di-close lagi di bagian ininya. Dan kalau kita minimize di sini ya, bisa nampak ya di sini menggunakan Dracula theme. Oke, pada tahapan berikutnya ada satu hal lain yang cukup menarik yang perlu kami highlight juga. Pada .files kami juga sudah menyertakan Conky ya. Nah, di sini untuk bisa melihat efeknya, pertama-tama kita perlu install dulu Conky-nya. Caranya cukup mudah, kita panggil saja sudo apt install Conky ya. Conky-all. Kita tekan Y di sini. Oke, setelah Conky-nya terinstall ya, tahapan berikutnya adalah kita clear screen dulu. Nah, di sini kalau kita ketikkan ls spasi -e ya. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah directory, hidden directory, namanya adalah .conky ya, dengan C besar. Nah, directory ini sebenarnya dihasilkan dari .files kami. Bagaimana cara menggunakannya ya? Di sini pertama-tama kita akan buka dulu titik, lalu C besar ya, conky, lalu slash, berikutnya kita tab lagi. Nah, di sini ada directory yang namanya revolutionary clocks ya. Kita bisa akses menggunakan tab. Lalu kalau kita ketikkan tab lagi, di sini ada beberapa pilihan ya. Dan di sini kami sangat merekomendasikan untuk memilih yang ref MIDI ya. Kita pilih ref_MIDI di sini. Kita tab lagi, lalu kita tab lagi di sini. Nah, di sini ada yang namanya startconky.sh. Ya, kita tinggal ketikkan saja startconky.sh. Berikutnya yang perlu kita lakukan di sini adalah kita coba kopikan ya, mulai dari titik ini. Kita kopikan sampai dengan sh ya. Kita blok lalu kita klik kanan ya untuk mengcopy. Lalu tahapan berikutnya adalah kita minimize terminalnya dan kita akan buka System Manager di sini. Lalu berikutnya kita akan pilih yang Auto Start ya. Nah, di sini ada yang namanya Auto Start. Oh ya, sebelum masuk ke Auto Start saya coba demokan aja dulu di sini ya. Nah, di sini kita coba langsung enter aja. Nah, suatu kita enter ya, di sini mulai mengaktifkan Conky ya. Kalau kita minimize, maka akan muncul Conky berupa revolutionary clock semacam ini. Tetapi Conky ini hanya bisa berjalan kalau kita panggil. Artinya kalau kita mau agar Conky-nya muncul setiap kali kita selesai melakukan proses login, maka perlu kita masukkan ke dalam atau perlu kita daftarkan ke Session and Startup. Nah, di sini kita buka Session and Startup-nya. Lalu kita masuk ke bagian Application Auto Start di sini. Kita ketikkan yang plus ya. Lalu kita ketikkan aja di sini name-nya adalah revolutionary clock ya. Lalu berikutnya description-nya kita kosongkan aja, komen-nya di sini kita ketikkan saja /home/ lalu diikuti dengan nama username kita ya. Untuk kasus kami nama username-nya adalah belajar IDN. Nah, di sini disesuaikan dengan username yang kalian gunakan. Lalu slash, lalu berikutnya kita tinggal copy aja di sini. Atau kita tinggal paste aja di sini. Oke, kita pastikan dulu ya, kalau tidak terjadi kesalahan pengetikan. Oke, berarti di sini posisinya adalah, kelihatannya terjadi kesalahan pengetikan di tempat kami di sini. Conky. Iya, ada kesalahan di sini ya. Sebentar, di sini lebih enak mungkin menggunakan text editor dulu. Oke, kita paste dulu aja di sini di text editor. Kayaknya memang ada yang salah. Iya, kelihatannya ada yang salah ya. Oke, di sini harusnya .sh. Lalu berikutnya ini dimulai dari sini berarti ya. Oke, .conky /revolutionary clock /ref MIDI /start conky sh. Oke, lalu di bagian depannya kita sertakan saja /home/
slash, di sini username kami adalah belajar IDN, slash, oke, semacam ini. Oke, slash home, slash username, slash titik kongki dengan C besar, slash revolutionary clock, slash revmidi, slash start kongki sh. Oke, di sini kita tinggal copy aja, kita minimize, lalu kita tinggal paste saja di komennya, semacam ini. Oke, lalu triggernya adalah on login. Di sini deskripsinya kita juga bisa ketikkan revolutionary clock ya. Kami kopikan aja dari sini, kami paste di sini. Oke, kalau sudah kita tinggal oke, lalu kita close di sini ya, text editornya bisa di close juga. Close without saving. Lalu berikutnya di sini kita tinggal Ctrl C aja, kita close terminalnya, dan kita coba buktikan ya kalau memang kongkinya bisa dipanggil saat selesai melakukan proses login. Berarti di sini pertama-tama kita coba restart dulu sistemnya ya. Kita coba restart. Oke, proses rebootingnya baru selesai ya. Di sini kita akan coba login lagi. Kami masukkan password rahasia kami. Kita tunggu beberapa saat di sini. Dan ini dia ya. Kongki berupa revolutionary clock-nya juga sudah muncul. Nah, jadi kalau kalian tertarik untuk menerapkan kongki yang sama dengan yang kami miliki di sini, kalian juga bisa menggunakan tahapan seperti yang kami demokan tadi. Oke, bonus lain yang mau kami demokan di sini adalah Qt Browser. Oke, di sini kita akan gunakan software manager aja. Lalu kami ketikkan Qt Browser. Qt Browser ini juga merupakan salah satu web browser favorit kami, ya. Nah, di sini Qt Browser yang kami gunakan adalah Qt Browser yang PyQt5 aja, ya. Kita install di sini. Lalu kami masukkan password rahasia kami. Oh ya, di sini perlu diingatkan ya bahwa Qt Browser-nya jangan pilih Qt Browser yang FlatHub ya, tapi gunakan Qt Browser yang bawaan dari repository. Karena kalau kalian menggunakan Qt Browser yang dari FlatHub, maka konfigurasi dari .files kami itu tidak bisa diterapkan pada Qt Browser-nya. Oke, Qt Browser-nya baru saja selesai di-install ya. Di sini kita bisa launch saja kalau mau. Ini dia Qt Browser-nya, dan Qt Browser yang ada di sini juga karena sudah mengadopsi config file yang kami sertakan pada .files, maka Qt Browser-nya juga sudah menggunakan Dracula theme di sini, ya. Di sini kalau mau close tab pakai tombol D ya. Nah, ini dia. Oh iya, kami juga pernah mengulas mengenai cara untuk menggunakan Qt Browser pada salah satu video di channel Indonesia Belajar ini. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk melakukan eksplorasi mengenai Qt Browser, kami juga akan sertakan link ya pada deskripsi video di bawah ini. Oke, nah di sini kami akan coba demokan beberapa bookmark yang sudah kami sertakan pada .files kami. Salah satu bookmarknya adalah untuk mengakses distrowatch.com. Di sini kalian cukup ketikkan saja O lalu DW, lalu enter. Nah, bisa nampak di sini ya. Dengan mengetikkan O DW lalu enter, ini sudah otomatis akan diarahkan ke distrowatch.com. Seperti ini. Lalu untuk mengakses Facebook, biasanya kami akan panggil dengan O lalu FB. Enter. Ini dia. Untuk mengakses Twitter, biasanya kami menggunakan OTW. Enter. Nah, ini dia. Ya. Lalu untuk mengakses LinkedIn, biasanya kami gunakan OLN. Enter. Untuk mengakses YouTube, ya, kita gunakan OYT. Lalu enter. Nah, ini merupakan bookmark atau quick mark yang memang sudah kami bundle. Lalu untuk mengakses Gmail, biasanya kami gunakan OGM. Nah, ini dia. Lalu untuk mengakses Google Calendar, yang kami gunakan adalah OCal ya. OCal. Seperti ini. Nah, ini dia ya, Google Calendar.
Lalu untuk mengakses Google Drive, biasanya kami gunakan ODR. Nah, seperti ini. Nah, itu merupakan quick mark yang sudah kami set untuk Qt Browser yang biasa kami gunakan sehari-hari. Di sini kembali mengingatkan bagi kalian yang tertarik untuk menggunakan Qt Browser, kalian bisa menyimak video yang pernah kami buat sebelumnya di channel Indonesia Belajar ini. Karena Qt Browser ini pada dasarnya merupakan keyboard-centric web browser, jadi memang membutuhkan proses belajar yang cukup lumayan ya untuk bisa menggunakan Qt Browser ini. Oke, di sini kita close dulu Qt Browser-nya. Nah, demikian video panduan untuk melakukan kustomisasi terminal Linux versi Indonesia Belajar. Bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, kalian bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback bagi kami. Kalian juga bisa sampaikan pendapat kalian seputar theme terminal yang kami gunakan ini pada kolom komentar video. Oke guys, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga materinya bisa dinikmati. Akhir kata, kami mau ucapkan salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.